Mayak dia tasahud ini pihak wanita tasahudi sunat hayat berikutnya yaitu membaca bacaan tasahud secara sempurna di dua kesempatan tasahud, di tasahud awal dan tasahud akhir. Yang dimaksud sempurna itu apa? Bacaan yang sempurna itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, segala kehormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan itu adalah milik Allah. Artinya begitu. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam untukmu wahai Nabi dan juga rahmat Allah dan keberkahan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Tuh, di dua tahiyat awal, di dua tahiyat awal dan akhir membaca bacaan tasahud yang seperti itu, yang sempurna seperti itu. Ba'da tasahudi akhirin bi akmali sholati ala Nabi sallallahu. Dan pada tasahud akhir disunatkan sunat hayatnya yaitu membaca sholawat kepada Nabi dengan sholawat yang sempurna. Wahwa yang dimaksud sholawat yang sempurna di sini adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salatnya pakai Sayyidina boleh, biasanya pakai Sayyidina. Tidak pakai juga boleh. Tidak pakai sholawat, pakai Sayyidina itu lebih sopan. Sayyidina itu artinya tuan kita. Alasan yang pakai, alasan yang tidak pakai, karena kenapa tidak pakai? Ya, mungkin karena dia nggak tahu atau nggak sopan, atau juga karena apa jenis saking hormatnya kepada Nabi juga bisa. Nabi itu kalau hanya sekedar dikasih gelar Sayyidina kan nggak cukup kan. Saking banyaknya gelarnya sampai tidak tersebutkan, ya bisa begitu. Tafsir saja lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma doa Allah sholli ala Muhammad. Limpahkanlah salat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah limpahkan salawat kepada Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berkailah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Di semesta alam engkaulah yang maha terpuji dan maha agung ya Allah. Jangan salah paham ya, berkahilah ya Allah, limpahkanlah sholawat pada Nabi Muhammad. Berkahilah Nabi Muhammad itu maksudnya bentuknya itu doa toh. Tapi sebenarnya hakikatnya itu kalimat berita. Jadi kita bersaksi Allah itu sudah melakukan itu gitu loh. Kita bersaksi dalam bentuk kalimat doa. Kita memohonkan, tapi Allah itu sudah memberi, sudah memberkahi Nabi Muhammad, sudah melimpahkan salawat. Bentuk kesaksian kita memohonkan. Dengan kita memohonkan nanti Allah memberi kita yang seperti itu gitu loh. Jadi jangan salah paham.
Maksudnya salah paham tuh, Nabi kalau tidak ada yang mendoakan gimana ya? Ya enggak gimana-gimana, Nabi itu sudah diberi itu semua. Yang mendoakan dapat bagian kan itu, dikasih bagian sama Allah. Yang tidak kan itu. Semua bitunga maksuri, kemudian membaca doa yang maksur, yang diriatkan sampai Nabi, yaitu Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dahulu dan yang akan datang. Akhartu itu bisa diartikan yang akan datang, bisa juga akhartu itu yang baru-baru kemarin, yang dahulu dan yang baru-baru kemarin. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dan ampunilah ya Allah dosa-dosa yang aku rahasiakan dan dosa-dosa yang aku tampakkan. Wa ma asraftu, dan dosa-dosaku yang melampaui batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang hanya engkau lah yang lebih tahu dari diriku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau lah yang maha dahulu dan engkau lah yang maha akhir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa neraka. Fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari cobaan hidup dan cobaan fitnah hidup, cobaan hidup dan fitnah kematian, cobaan setelah kematian. Fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah masiihid dajjal, dari fitnah orang yang dihapus matanya, yaitu dajjal. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah menganiaya diriku dengan penganiayaan yang banyak, yaitu melakukan dosa-dosa. Itu maksudnya menganiaya diri sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain engkau. Faghfir li maghfiratan min indika, maka ampunilah diriku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah diriku. Innaka antal ghafurur rahim, sungguh engkau adalah zat yang maha memberi ampunan dan maha menyayangi. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Taslimatun, dan sunat hayat berikutnya, yaitu membaca salam saniyatun yang kedua. Salam yang kedua itu sunat, tidak itu sunat hayat itu. Wa ziyadatun wa rahmatullahi fihima, dan sunat hayat berikutnya adalah menambah kata wa rahmatullah pada ucapan salam pertama dan kedua. Assalamualaikum, dan cukup ditambah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waltifatun biwajhi yaminan wasimalan fi taslimatihi, dan sunat menengok ke kanan dengan wajahnya, menengok ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan salam kedua, mengucapkan dua salam seperti biasanya. Nawian, dengan niat assalamu ala man iltafata ilaihi min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin, dan niat mengucapkan salam kepada yang ditolai, yang ditengok itu ke kanan, berarti arah kanan, yaitu para malaikat, orang manusia-manusia beriman dan juga jin beriman. Niatnya gitu. Wayan wihi ngalaman
khalafahu wa imamihi bi ayyi ma syaa. Dan juga berniat pada orang yang di belakangnya dan imamnya, pokoknya apa saja yang dimaui. Wa makmumun ar-radda ala man sallama alaihi, dan bagi makmum niatnya membalas salam kepada imam, dan seterusnya itu tadi niatnya seperti mengucapkan salam kepada semuanya. Midraju bila mutin, dan membaca salamnya itu bergegas tanpa dipanjangkan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tidak dipanjang-panjangkan. Wa niyatu khurujin minas shalah bi taslimatil ula, dan disunatkan juga dalam hati itu berniat keluar dari sholat pada salam pertama. Niat itu sadar bahwa ini sholatnya sudah selesai. Itu sunat taat. Sunat taat itu kalau lupa tidak diganti dengan sujud sahwi. Wa pengatun. Dan sekarang sunat abungat. Jadi sunatnya sholat di dalam sholat itu kan ada hayat, ada abungatan. Kalau sunat abungat yaitu sunat yang kalau lupa itu disunatkan diganti dengan sujud sahwi. Wa ya tasyahudu awalun. Wa ya tasyahudun awalun. Wa qungudun lahu. Yaitu diantaranya tasyahud atau tahiyat awal, dan duduk pada tasyahud awal itu sunat. Wa sholatun ala Nabi SAW ba'dahu, dan membaca sholat kepada Nabi pada tasyahud awal. Wa ala ali ba'da tasyahudil akhir, dan membaca sholat untuk keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Makanya tahiyat alaihi wa sallam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cuma sampai situ dah. Nanti tahiyat akhir wa ala ali sayyidina Muhammadan itu. Faqungutun fi i'tidali akhiris subhin wa witrinis fil akhiri Ramadan. Dan sunat abungat berikutnya adalah membaca doa kunut saat i'tidal akhir salat subuh, i'tidal pada rakaat kedua salat subuh. Dan ketika salat witir separuh dari akhirnya bulan Ramadan, salat witir setelah tanggal 15 pada bulan Ramadan. Setiap salat witir di bulan Ramadan setelah tanggal 15 disunatkan. Sunat abadnya diantaranya adalah membaca witir, yaitu ka Allahumma hdini dan seterusnya. Ka Allahumma hdini seperti lafaz Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman atait wa qini syarra ma qadait wa inna taqdi ala yaqdalaik tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdini, ya Allah berilah petunjuk kepadaku fiman hadait, di dalam atau bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Wa afini fiman afait, dan berilah aku ngafiyah bersama orang-orang yang telah Engkau beri ngafiyah. Wa tawallani fiman tawallait, dan tolonglah aku bersama orang-orang yang telah Engkau tolong. Barik li fima atai, dan berilah aku keberkahan bersama orang-orang yang telah Engkau beri keberkahan. Lakini syarra ma qadai, dan lindungilah diriku dari keputusan atau qada'mu yang buruk, yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Inna taqdi wa la yuqda alaik, sebab sungguh Engkaulah yang memutuskan dan Engkau tidak diputuskan, Engkau tidak diatur, Engkaulah yang mengatur dan Engkau tidak bisa diatur.
Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Maha sungguh Engkau maha memberi berkah, wahai Tuhan kami, wa ta'ala, dan maha tinggi dirimu. Falakal hamdu ala ma qadait, maka segala puji untukmu atas apa yang Engkau putuskan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Wa ziwa ayatan fiha dungaun in qasadahu. Bisa juga doa kunut itu diganti dengan ayat yang mengandung doa kalau memang berkehendak doa kunut itu, atau ditambahkan juga boleh. Wakanda yuji'u dungaun mahdun walau ghaira maksurin. Bisa juga diganti dengan doa murni, doa yang lain. Doa isinya pokoknya doa saja. Meskipun doa itu tidak diambil dari hadis. Doa apa saja yang penting intinya doa, tidak boleh selain doa. Wa qiyamun lahu, dan berdiri ketika membaca kunut itu juga sunat banget. Wa salatun ala nabi, dan membaca salat kepada Nabi SAW wa alihi ba'dahu la qablahu, setelah selesai doa kunut membaca salat kepada Nabi. Tapi sebelum membaca kunut tidak disunatkan, tidak dianjurkan membaca salat kepada Nabi. Walau taraka sya'an min hadil abghadi walau ngamdan aw syakka fi tarki sajada sajdata ini nadaban. Wah, kita ternyata agak jam lebih itu seperempat ya. Kalau meninggalkan salah satu di antara sunat-sunat abghad, meskipun karena sengaja, meskipun sengaja atau karena ragu di dalam meninggalkannya, lupa mana, maka orang disunatkan bersujud 2 kali kubaila salami, sebelum membaca salam. Jadi membaca salam sujud sahwi, sujud lupa 2 kali. Kama saha bima yubtilu ngamtuhu, bagaimana begitu juga seperti orang yang lupa dengan melakukan hal yang bisa membatalkan puasa dengan sengaja. Katat wiluruknin kasirin, misalnya memanjang-manjangkan rukun yang pendek. Wakalili kalamin, dan berbicara sedikit. Berbicara itu kan batal, dia berbicara sedikit lupa, nanti sujud sahwi. Rukuknya panjang banget karena ngalamun ya. Nanti habis itu sujud sahwi. Sujud karena lalai atau lupa saat sholat. Sesuatu yang membatalkan itu kalau dilakukan sedikit ya tidak jadi batal. Wa aklin, makan misalnya selilit, makan selilit yang dianu kan nggak boleh makan, lupa dimakan ya nanti sujud sahwi. Fatakriri ruknin, dan mengulang-ulang rukun, tadi udah rukuk itidal rukuk lagi, yaitu nanti sujud sahwin. Fi'liyin, yang rukun yang berupa perbuatan, ada rukun fi'liyah, ada rukun aunaklen, atau rukun yang berupa perbuatan, atau rukun yang berupa ucapan. Anak lain qauliyan ila ghairi mahalihi, atau memindah satu ucapan, satu doa tidak pada tempatnya. Misalnya sujud baca Al-Fatihah karena sholatnya sambil ngalamun, atau rukuk baca tahiyat. Nah itu disunatkan sujud sahwi. Asaka fiha sholahu, atau ragu sholatnya itu udah hitungannya berapa.
wa tamala ziyadatan. Dan yang lain-lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam.